Wahai jiwa-jiwa terpilih, seorang anggota keluarga Anda baru saja mengetahui kebenaran tersembunyi tentang apa yang telah Anda lalui, dan kini mereka tengah meneteskan air mata. Anda tidak sampai di sini secara kebetulan. Momen ini telah digariskan oleh alam semesta bahkan sebelum Anda menyentuh perangkat Anda. Saya ingin Anda menyimak baik-baik karena sedang terjadi perubahan besar dalam dinamika keluarga Anda saat ini. Selama 24 jam terakhir, Anda mungkin merasakan campuran aneh antara kecemasan dan kelegaan di dalam batin. Itu adalah perasaan seperti beban berat yang diangkat dari bahu Anda. Namun Anda tidak tahu mengapa hingga detik ini. Keadilan akan segera menunjukkan bahwa kebenaran ada di pihak Anda. Selama bertahun-tahun, Anda berjalan sebagai sosok yang disalahpahami dalam garis keturunan Anda. Anda dijuluki sebagai domba hitam atau orang yang sulit diatur, hanya karena Anda menolak untuk tunduk pada ketidakteraturan yang ada. Anda memikul beban dari narasi yang dilukis oleh orang lain. Ada pihak-pihak yang menggunakan orang-orang terdekat Anda untuk menjalankan kampanye negatif demi merusak karakter Anda. Mereka menceritakan kebohongan tentang ketulusan hati Anda, dan kerabat darah Anda sendiri mempercayainya. Hal itu menghancurkan Anda dalam keheningan. Anda menangis di bantal saat mereka berkumpul dan tertawa, sama sekali tidak menyadari perjuangan yang Anda lakukan demi menjaga kewarasan. Anda merasa terasing di tempat yang seharusnya menjadi rumah, sementara yang lain hidup seolah-olah Anda tidak ada. Namun, ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada yang tertutup yang tidak akan terungkap, dan tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Seorang anggota keluarga tertentu baru saja menemukan kebenaran yang tidak terbantahkan. Selubung yang menutupi mata mereka telah tersingkap dengan sangat nyata. Mereka menemukan sebuah percakapan, pesan atau bukti yang mengungkap apa yang sebenarnya Anda alami. Mereka sedang menangis saat ini. Ini bukanlah tangis bahagia, melainkan tangis penyesalan dan kesedihan yang mendalam karena mereka menyadari telah menghakimi Anda dengan salah. Mereka kini melihat luka-luka yang selama ini Anda sembunyikan. Mereka melihat pengorbanan yang Anda ambil untuk melindungi mereka. Masa-masa bungkam telah berakhir. Anda merasakan perubahan suasana sekarang. Ada pelepasan tekanan yang tiba-tiba terasa seperti ikatan yang terlepas dari dada Anda. Selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, Anda berjalan dengan beban semu di bahu Anda. Beban terus-menerus disalahpahami, terus-menerus dianalisis secara sepihak, dan terus-menerus menjadi topik pembicaraan di mana Anda tidak pernah diundang untuk membela diri. Keberatan ini bukan sekedar kecemasan biasa. Itu adalah impact emosional dari upaya sistematis untuk mengisolasi Anda dari keluarga sendiri. Anda mungkin merasakan telinga yang berdenging atau rasa hangat yang muncul dalam diri karena keadaan sedang berbalik. Sikap diam yang Anda pertahankan saat mereka menyudutkan nama Anda bukanlah kelemahan, melainkan sebuah martabat. Ada kekuatan besar yang menjaga lisan Anda, karena disadari bahwa pembelaan Anda tidak akan datang dari kata-kata, melainkan dari terungkapnya kebenaran secara alami. Masalah ini sangat mendalam. Kita tidak hanya berbicara tentang pertengkaran keluarga biasa atau kesalahpahaman sederhana. Kita sedang mengidentifikasi sebuah strategi psikologis yang dikenal sebagai mekanisme kambing hitam. Untuk waktu yang lama, Anda telah ditetapkan sebagai sumber masalah dalam dinamika keluarga. Kapanpun ada kekacauan, Anda yang disalahkan. Kapanpun ada ketegangan, Anda yang ditunjuk. Mereka melabeli Anda terlalu sensitif, terlalu dramatis, atau tidak stabil secara mental. Namun, akar dari semua ini sedang terungkap hari ini. Anda tidak pernah menjadi masalahnya. Anda adalah cahaya yang menyingkap kegelapan mereka, dan kegelapan itu tidak mampu memahaminya. Alasan anggota keluarga tertentu itu menangis saat ini adalah karena mereka akhirnya melihat struktur dari kebohongan tersebut. Mereka menyadari bahwa orang yang membisikkan hal buruk tentang Anda sebenarnya sedang memproyeksikan sifat buruk mereka sendiri ke dalam karakter Anda. Seseorang tertentu sengaja digunakan untuk merancang perpecahan ini. Sosok tersebut bergerak dengan membawa semangat pemisahan dan sangat ahli dalam memanipulasi hubungan. Mereka mendatangi Anda dengan senyuman, padahal sebenarnya mereka menyimpan niat buruk di belakang Anda. Mereka mendengarkan kerentanan, ketakutan, dan rahasia Anda
hanya untuk menjadikannya senjata dalam percakapan Anda dengan anggota keluarga Anda yang lain. Perancang kekacauan ini tahu persis cara memutarbalikkan kata-kata Anda agar Anda terdengar tidak tahu berterima kasih atau membangkang. Mereka berpura-pura menjadi korban, padahal Anda adalah pihak yang terluka. Mereka menyusun narasi yang melukiskan Anda sebagai tokoh jahat dalam cerita, padahal sebenarnya Anda adalah pihak yang berkorban. Anggota keluarga Anda yang saat ini tengah menangis sempat menelan mentah-mentah kebohongan tersebut. Mereka lebih mempercayai laporan buruk itu daripada bukti ketulusan hati Anda. Namun kebenaran memiliki caranya sendiri untuk terungkap. Tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan disingkapkan. Penilaian kini telah berubah dari yang semula menganggap Anda sebagai sumber masalah menjadi kesadaran bahwa Anda adalah korban dari upaya penghancuran karakter yang sangat terencana. Air mata yang membasahi wajah anggota keluarga Anda berasal dari rasa ngeri. Mereka sedang memutar ulang ingatan di dalam pikiran mereka. Mereka mengingat saat-saat ketika Anda mencoba berbicara namun dibungkam. Mereka teringat raut pedih di mata Anda yang dahulu mereka salah artikan sebagai kemarahan. Mereka menyadari bahwa saat mereka menghakimi Anda justru mendoakan kebaikan bagi mereka. Mereka sekarang melihat bahwa orang yang mereka percayai untuk memberikan informasi tentang Anda sebenarnya memberi mereka kebohongan demi menjaga jarak di antara Anda berdua. Selubung itu telah terkoyak dan sosok manipulatif yang sebenarnya kini terlihat jelas. Anda telah bertahan dalam situasi yang sangat sulit. Merasakan dinginnya pengkhianatan dan tahu rasanya diabaikan oleh saudara sendiri. Rasa sakit yang Anda alami berasal dari penolakan yang sistematis, bukan karena Anda tidak berharga, tetapi karena Anda membawa potensi besar yang mengintimidasi ketidakteraturan dalam garis keturunan Anda. Ada kekuatan yang mengetahui bahwa jika Anda dan anggota keluarga ini bersatu dalam kebenaran, Anda akan menjadi kekuatan besar yang meruntuhkan pengaruh buruk. Oleh karena itu, dinding kebohongan dibangun di antara Anda. Anda dipaksa terlihat seperti sosok yang mengerikan agar mereka tidak menerima kebaikan yang ada dalam hidup Anda. Namun, anggota keluarga ini telah menemukan bukti secara tidak sengaja. Mungkin mereka menemukan pesan teks yang tidak seharusnya terlihat, atau tanpa sengaja mendengar panggilan telepon di mana sang manipulator melakukan kesalahan dan mengungkap sifat aslinya. Mungkin juga kesadaran itu muncul begitu saja di tengah malam, memutar ulang percakapan lama yang terasa janggal dalam batin mereka. Apapun pemicunya, hasilnya adalah hancurnya ilusi tersebut. Mereka kini melihat orang yang memfitnah Anda sebagai orang asing yang sebenarnya. Topeng sang manipulator telah terlepas dan pesona palsunya telah pudar. Kini semuanya jelas. Andalah yang mengatakan kebenaran selama ini. Andalah yang melihat ketidakteraturan itu apa adanya. Anda adalah pemberi peringatan yang setia, meskipun dahulu mereka memperlakukan Anda sebagai gangguan. Sekarang, beban penyesalan ada pada mereka. Mereka menangis karena menyadari bahwa mereka telah ikut menyudutkan orang yang justru hadir untuk membantu mereka. Ini adalah penyingkapan yang berat, yang membawa rasa sesak di dada dan gemetar di tangan. Mereka bertanya-tanya bagaimana mereka bisa begitu buta dan membiarkan seseorang memanipulasi mereka hingga membenci darah daging mereka sendiri. Ini adalah kesedihan mendalam yang membawa pada perubahan sikap yang tulus. Janganlah Anda meremehkan air mata mereka. Air mata ini memang diperlukan karena sedang meluruhkan kabut yang selama ini menutupi pandangan mereka. Ini adalah awal dari pemulihan keretakan yang terjadi. Keadilan sedang berpihak kepada Anda. Anda tidak perlu melawan, Anda tidak perlu berteriak, Anda hanya perlu tetap teguh berdiri. Ada kebijaksanaan lama yang menyatakan bahwa tidak ada senjata yang ditempa untuk melawan Anda yang akan berhasil, dan setiap suara yang menghakimi Anda akan terbantahkan oleh kebenaran. Inilah momen pembuktian itu. Bukan berarti Anda menghakimi keluarga Anda, tetapi kebenaranlah yang sedang menyingkirkan kebohongan. Kebohongan tidak dapat bertahan di bawah terang cahaya, dan struktur penipuan itu kini sedang runtuh. Penilaian sebenarnya adalah bahwa Anda tidaklah kehilangan akal. Anda bukanlah beban keluarga. Anda adalah sosok terpilih yang harus melewati masa-masa sulit agar kemurnian jati diri Anda dapat terpancar. Pahamilah mekanisme yang sedang terjadi saat ini.
pengaruh buruk yang mencengkram garis keturunan Anda mulai melemah. Benteng perpecahan sedang hancur. Orang yang menabur perselisihan kini terungkap jati diri aslinya. Mereka kehabisan tempat untuk bersembunyi. Cerita mereka tidak lagi masuk akal, dan pertentangan dalam ucapan mereka menjadi sangat nyata. Anggota keluarga yang sedang menangis itu kini mulai menghubungkan segala kejadian. Mereka melihat polanya sekarang. Mereka menyadari bahwa setiap kali Anda akan mendapatkan kebahagiaan, pihak yang berniat buruk ini selalu menciptakan kekacauan. Mereka melihat bahwa setiap kali Anda mencoba mendekat, pihak tersebut membisikkan kecurigaan. Permainan telah berakhir dan penilaian telah tuntas. Sumber masalah dalam keluarga bukanlah Anda, melainkan kebohongan itu sendiri. Mungkin Anda merasakan sensasi aneh di tubuh Anda saat ini, seperti hilangnya ketegangan pada rahang atau bahu Anda. Itu adalah manifestasi fisik dari terlepasnya beban batin yang selama ini membelenggu. Sudah terlalu lama Anda memikul energi dari penilaian salah mereka. Anda sering melangkah ke sebuah ruangan dan merasakan tajamnya asumsi mereka. Namun energi itu kini mulai sirna. Keputusan telah dibatalkan di tingkat tertinggi, dan kabar baik itu akhirnya sampai ke permukaan. Karakter Anda sedang dipulihkan, nama baik Anda sedang dibersihkan, dan noda yang dilemparkan pada reputasi Anda sedang dihapuskan oleh kekuatan kebenaran yang tidak terbantahkan. Siapkan hati Anda untuk langkah selanjutnya. Setelah penyebab masalah ditemukan, kini proses pemulihan dimulai. Hubungan tidak dapat kembali seperti semula karena kebenaran telah mengubah segalanya. Akan ada percakapan yang terasa canggung, akan ada permintaan maaf yang keluar dari mulut yang gemetar, dan akan ada permohonan ampunan. Namun Anda harus tetap berada dalam ketenangan Anda. Jangan merasa jumawa dan jangan berucap bahwa Anda sudah memperingatkan mereka sebelumnya. Biarkan proses alami ini menyelesaikan pekerjaan yang telah dimulainya. Air mata anggota keluarga Anda adalah bukti bahwa hati yang keras mulai melunak. Kampanye negatif itu justru berbalik menyerang pembuatnya. Lubang yang mereka gali untuk Anda kini menjadi jebakan bagi mereka sendiri. Anda sedang bangkit dari status sebagai orang yang terasing dan melangkah ke dalam identitas sebagai sosok yang terbukti benar. Topeng itu akhirnya terlepas, dan apa yang Anda rasakan adalah hancurnya ilusi yang telah menyandara keluarga Anda selama bertahun-tahun. Anda perlu memahami bahwa ini bukan sekedar kesalahpahaman atau benturan kepribadian, melainkan sebuah upaya terencana yang dirancang untuk mengisolasi Anda. Kebenaran ini terungkap bukan karena pembelaan Anda, melainkan karena perancang kekacauan ini akhirnya melakukan kesalahan fatal. Orang yang meracuni pikiran orang lain terhadap Anda menjadi terlalu nyaman dalam penipuannya dan terlalu sombong dalam kemampuannya memanipulasi cerita. Namun alam semesta memiliki cara untuk membiarkan pihak yang berniat buruk membangun kehancurannya sendiri. Dan itulah yang baru saja disaksikan oleh anggota keluarga Anda. Mereka menangis karena mereka telah melihat kenyataan yang sesungguhnya di balik sandiwara tersebut. Sudah sekian lama, anggota keluarga ini hanya melihat gambaran diri Anda yang dilukiskan oleh sang penuduh. Mereka terus-menerus disuguhi kebenaran yang diputar-balikan dan cerita setengah matang yang dirancang untuk membuat Anda terlihat sebagai tokoh jahat dalam kisah hidup Anda sendiri. Ada pihak yang menyadari bahwa jika mereka bisa memutuskan hubungan Anda dengan garis keturunan sendiri, mereka dapat melemahkan keteguhan hati Anda. Oleh karena itu, mereka menghadirkan sosok yang tampak baik namun memiliki niat tersembunyi untuk duduk di meja makan bersama Anda. Sosok ini tahu persis cara berperan sebagai korban sambil tetap memegang kendali untuk menyakiti. Mereka tahu cara memicu emosi Anda agar Anda bereaksi, lalu menunjuk reaksi tersebut sebagai bukti bahwa Anda tidak stabil secara mental. Segala sesuatunya telah diatur sejak awal. Namun, kini penyungkapan itu telah tiba. Kesadaran anggota keluarga Anda telah dibuka dan mereka diperlihatkan pada kenyataan pahit mengenai siapa sebenarnya orang yang selama ini mereka dukung. Mereka menyadari bahwa orang yang tersenyum di depan mereka adalah orang yang sama yang menyebarkan keburukan tentang nama Anda di belakang.
Mereka menangis karena merasakan beban dari keterlibatan mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa mereka telah diperalat dalam sebuah permainan untuk menghancurkan karakter Anda. Kesedihan yang mereka rasakan sangatlah mendalam, karena mereka kini melihat bahwa sementara Anda tetap menyayangi mereka dari kejauhan dan mendoakan kebaikan bagi jiwa mereka, mereka justru berpartisipasi dalam upaya pembunuhan reputasi Anda. Kebenaran ini memukul mereka dengan sangat keras. Mereka melihat ketidaksinkronan antara apa yang dikatakan tentang Anda dengan kenyataan hidup yang Anda tunjukkan. Anda harus menyadari bahwa upaya pemecah belah ini bekerja melalui manipulasi pihak ketiga. Semangat perpecahan tidak dapat beroperasi sendirian, sehingga ia merekrut orang lain untuk memvalidasi kebohongannya. Orang yang menargetkan Anda membutuhkan penonton. Mereka membutuhkan anggota keluarga Anda untuk mengangguk setuju demi memvalidasi rasa iri mereka. Itulah akar dari semuanya. Ini bukan tentang apa yang telah atau tidak Anda lakukan, melainkan tentang siapa diri Anda sebenarnya. Ada kebencian yang muncul hanya karena keberuntungan dan kebaikan tampak menaungi hidup Anda. Anggota keluarga Anda akhirnya berhasil menelusuri sumber kepahitan itu dan menyadari bahwa akar yang pahit itu tidak pernah ada dalam diri Anda. Mereka melihat kecemburuan yang selama ini membusuk di hati sang penuduh. Mereka melihat bahwa kampanye negatif tersebut lahir dari rasa rendah diri yang tidak sanggup melihat Anda bangkit. Penyingkapan ini terjadi secara menyeluruh. Tidak ada satupun batu yang tidak dibalikkan dalam masa ini. Percakapan yang terjadi di balik pintu tertutup kini diputar ulang dalam pikiran anggota keluarga Anda dengan sudut pandang baru. Kalimat-kalimat yang dulunya terdengar seperti bentuk perhatian, kini terdengar jelas sebagai sebuah manipulasi. Mereka mengingat kembali saat-saat sang penuduh menanamkan benih keraguan tentang kesehatan mental Anda atau niat baik Anda. Mereka teringat sindiran halus dan pujian palsu yang dirancang untuk mengikis kepercayaan mereka kepada Anda. Sejarah seolah diputar kembali, dan setiap kebohongan kini diberikan garis bawah yang terang. Ini adalah proses yang menyakitkan bagi mereka karena mengharuskan mereka mengakui bahwa mereka kurang memiliki kepekaan selama ini. Harga diri mereka terluka saat mengetahui betapa mudahnya mereka dibodohi. Namun, keangkuhan itu sedang dipatahkan demi menyelamatkan hubungan keluarga. Inilah momen hancurnya pengaruh buruk tersebut. Seringkali, upaya untuk mengendalikan orang lain hanyalah bentuk manipulasi keinginan demi agenda pribadi yang egois. Dan itulah yang selama ini terjadi dalam dinamika keluarga Anda. Kendali dan intimidasi adalah alat yang digunakan untuk membuat semua orang patuh. Jika Anda angkat bicara, Anda dijuluki pemberontak. Jika Anda diam, Anda dijuluki angkuh. Anda tidak mungkin menang, karena permainan ini memang telah diatur sedemikian rupa untuk menjatuhkan Anda. Namun, penyingkapan ini telah mengungkap kecurangan tersebut. Anggota keluarga Anda baru saja menyaksikan sang penuduh melakukan kesalahan fatal. Mungkin mereka mengucapkan kebohongan yang bertentangan dengan kebohongan sebelumnya, atau mungkin mereka menunjukkan kemarahan sekilas yang tidak sesuai dengan citra polos yang selama ini mereka tampilkan. Mungkin mereka tanpa sengaja mengungkapkan sepotong informasi yang seharusnya mereka tidak ketahui, sehingga membongkar fakta bahwa selama ini mereka telah memata-matai Anda. Apapun pemicunya, selubung penutup itu kini telah terkoyak sepenuhnya dari atas hingga ke bawah. Sosok yang manipulatif itu kini tengah panik. Anda mungkin merasakan energi kekacauan di sekitar Anda, karena sang pengendali menyadari bahwa mereka mulai kehilangan pengaruhnya. Ketika seseorang yang haus kendali kehilangan kekuasaan atas narasi yang mereka bangun, mereka akan mulai kehilangan arah. Mereka mungkin akan mencoba memberikan perhatian berlebih yang palsu kepada anggota keluarga Anda, atau menciptakan krisis baru untuk mengalihkan perhatian. Namun kali ini, upaya tersebut tidak akan berhasil. Penyingkapan ini telah direstui oleh kekuatan semesta. Ada prinsip abadi yang menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui atau dibawa ke tempat terang. Prinsip itu sedang bekerja secara nyata dalam hidup Anda saat ini. Cahaya kebenaran sedang membakar habis kabut ketidakpastian. Anggota keluarga Anda menangis karena mereka sedang berduka atas waktu yang telah terbuang sia-sia.
Mereka melihat kembali masa-masa liburan yang Anda lewatkan, serta momen-momen penting di mana Anda dikucilkan, dan mereka menyadari bahwa itu semua didasarkan pada sebuah rekayasa. Mereka melihat ketabahan Anda dengan cara yang baru. Dahulu mereka mengira jarak yang Anda buat adalah sebuah penolakan, namun kini mereka paham bahwa itu adalah bentuk perlindungan diri. Mereka melihat bahwa Anda harus menarik diri demi bertahan hidup dari lingkungan yang beracun. Mereka menyadari bahwa selama ini Andalah yang kuat. Anda adalah orang yang memikul beban berat, sementara mereka adalah orang-orang yang melemparkan celaan. Kesadaran ini sangat memukul mereka. Namun ini adalah kehancuran batin yang diperlukan agar fondasi hubungan dapat dibangun kembali. Jangan terkejut jika sang penuduh mencoba memutarbalikkan keadaan untuk terakhir kalinya. Mereka mungkin akan menuduh anggota keluarga tersebut telah mengkhianati mereka atau mencoba berpura-pura menjadi korban lagi. Namun mata yang sebelumnya buta kini telah terbuka. Begitu Anda melihat ancaman yang nyata, Anda tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihatnya. Racunnya telah diidentifikasi. Anggota keluarga tersebut mulai menghubungkan titik-titik antara kekacauan dalam keluarga dengan keberadaan individu tertentu ini. Mereka menyadari bahwa kemanapun orang ini pergi, drama selalu mengikuti. Mereka menyadari bahwa kebingungan hanya ada saat orang ini mulai membisikkan sesuatu. Penyingkapan ini sedang memisahkan mana yang tulus dan mana yang palsu. Anda telah melewati masa-masa gelap di mana Anda harus mempercayai keadilan semesta sebagai pembela Anda. Anda tetap diam saat sebenarnya ingin berteriak. Anda tetap mengharapkan kebaikan bagi mereka yang telah memanfaatkan Anda dengan kejam. Kini Anda melihat hasil dari kesabaran tersebut. Kekuatan yang lebih besar sedang bekerja untuk Anda, dan Anda hanya perlu tetap tenang. Air mata anggota keluarga Anda adalah tetesan hujan pertama setelah kemarau panjang akan kebenaran. Kerasnya hati mereka mulai melunak. Benteng penipuan sedang runtuh batu demi batu. Pihak yang berniat buruk itu mengira dia bisa menghancurkan Anda dengan memicu permusuhan dari darah daging Anda sendiri. Dia mengira jika dia bisa mematahkan hati Anda, dia bisa mematahkan potensi besar dalam diri Anda. Namun, dia gagal. Tekanan tersebut justru membentuk Anda menjadi pribadi yang kuat dan berharga. Isolasi tersebut justru memperdalam kedekatan Anda dengan kebijaksanaan batin. Dan sekarang orang-orang yang sebelumnya diperalat sebagai senjata untuk melawan Anda justru berbalik menjadi saksi atas kebenaran Anda. Sebuah tempat kehormatan sedang disiapkan untuk Anda di hadapan mereka yang meragukan Anda. Anggota keluarga Anda akan segera mendekat dan duduk bersama Anda. Mereka akan meminta maaf, bukan sekedar dengan kata-kata, melainkan dengan perubahan perilaku yang nyata. Penyingkapan ini telah tuntas. Kebohongan telah mencapai batas akhir dan kehabisan nafas. Kebenaran adalah satu-satunya hal yang tetap berdiri tegak. Anda berada di titik pertemuan antara masa lalu dan takdir baru saat ini. Apa yang Anda alami dengan anggota keluarga ini bukanlah hal baru di bawah matahari. Ini adalah dinamika kuno yang terulang kembali di masa modern. Kisah-kisah bijak penuh dengan dinamika seperti ini karena pengkhianatan terasa paling menyakitkan ketika datang dari orang-orang terdekat di meja makan Anda sendiri. Ketetapan mengenai situasi Anda kini sudah jelas dan bersifat mutlak. Ada sebuah pola yang telah terjadi sejak lama untuk menjelaskan air mata yang Anda lihat jatuh dari mata mereka. Kita dapat melihat sebuah kisah klasik tentang ketabahan untuk memahami besarnya perubahan ini. Bayangkanlah sebuah momen ketika seseorang yang pernah dikhianati berdiri kembali di hadapan saudara-saudaranya. Mereka adalah darah daging sendiri yang pernah mengabaikan dan membuang Anda ke dalam kesulitan yang kelam. Mereka adalah orang-orang yang bisa duduk tenang menikmati hidangan sementara jeritan minta tolong Anda bergema dari kegelapan. Mereka mencoba melucuti jati diri Anda yang istimewa karena merasa terganggu oleh kebaikan yang menaungi hidup Anda. Mereka tidak tahan melihat impian Anda. Mereka tidak tahan melihat cahaya Anda. Selama bertahun-tahun, mereka hidup dalam kebohongan. Mereka meyakinkan diri sendiri bahwa Anda telah habis atau tidak lagi berarti. Mereka membenarkan kekejaman mereka dengan melabeli Anda sebagai orang yang angkuh.
Namun dalam kesunyian itu, kehidupan sedang menuliskan cerita yang berbeda. Ketika masa-masa sulit datang, keadaan memaksa mereka untuk mengakui sosok yang pernah mereka hancurkan. Disinilah anggota keluarga Anda berada saat ini. Kekosongan akan kebenaran dalam hidup mereka telah membawa mereka pada rasa haus akan kenyataan yang sesungguhnya. Mereka telah mencoba mencari ketenangan dalam kebohongan orang lain, dalam gosip dan fitnah, namun kekosongan batin mulai terasa. Mereka menyadari bahwa orang-orang yang mereka ajak bersekutu untuk melawan Anda tidak dapat memberi kedamaian sejati bagi jiwa mereka. Kini, mereka berdiri di hadapan Anda, dan kabut penghalang mulai jatuh dari mata mereka. Sama seperti sebuah kisah dalam catatan kuno, ketika kebenaran itu terungkap, emosi tidak lagi dapat terbendung. Tangisan itu pecah begitu keras hingga terdengar oleh orang-orang di sekitar. Namun lihatlah reaksi anggota keluarga tersebut. Mereka merasa gentar di hadapan Anda. Mengapa mereka merasa takut? Bukan hanya karena Anda telah menjadi sosok yang kuat, tetapi karena beban kesalahan mereka menimpa mereka sekaligus. Mereka menyadari bahwa saat mereka mencoba menjatuhkan Anda, keadaan justru sedang membentuk Anda. Mereka menyadari bahwa lubang kesulitan yang mereka buat sebenarnya adalah jalan menuju tempat yang lebih tinggi. Anggota keluarga Anda berada dalam keadaan penuh penyesalan yang mendalam. Mereka melihat luka-luka Anda dan menyadari bahwa mereka turut memegang kendali atas rasa sakit itu. Mereka mendengar kesaksian tentang bagaimana Anda bertahan melewati malam-malam sepi dan perjuangan dalam diam. Dan mereka menangis karena menyadari bahwa mereka membiarkan Anda berjuang sendiri di saat Anda paling membutuhkan mereka. Namun inilah ketetapan yang berlaku. Apa yang mereka maksudkan untuk mencelakai Anda justru diubah menjadi kebaikan untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu menyelamatkan banyak pihak. Ketetapannya adalah bahwa pengkhianatan mereka merupakan kendaraan yang diperlukan bagi kenaikan tingkat Anda. Jika mereka tidak menempatkan Anda dalam kesulitan itu, Anda mungkin tidak akan pernah mencapai posisi Anda sekarang. Jika mereka terlalu mendukung Anda, mereka mungkin akan melemahkan Anda dengan kenyamanan. Penolakan mereka justru digunakan untuk mendorong Anda menuju tujuan hidup Anda yang sebenarnya. Ini adalah misteri tentang batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Sebuah pepatah bijak mengatakan bahwa batu yang pernah ditolak justru kini menjadi batu penjuru yang paling penting. Hal ini adalah sebuah keajaiban yang nyata. Perhatikan bahwa yang menolak adalah tukang bangunan. Mereka bukanlah orang asing. Tukang bangunan adalah orang-orang yang seharusnya tahu apa yang pantas berada di dalam rumah tersebut. Anggota keluarga Anda seharusnya menjadi pembangun dalam hidup Anda. Mereka seharusnya mengenali nilai Anda, namun mereka justru menyingkirkan Anda. Mereka mengatakan Anda tidak cocok, terlalu aneh, terlalu berlebihan, atau terlalu idealis. Mereka menolak Anda, namun ketetapan yang ada menyatakan bahwa justru penolakan itulah yang melayakkan Anda menjadi batu penjuru. Batu penjuru memikul seluruh beban bangunan tersebut. Andalah yang memikul beban batin bagi garis keturunan Anda. Saat ini anggota keluarga yang menangis itu menyadari bahwa saat mereka menolak Anda justru tetap mendoakan mereka. Anda tetap menjaga rumah yang sebenarnya coba mereka runtuhkan. Anda telah merasakan situasi yang dialami oleh sosok yang kehilangan segalanya namun tetap teguh. Anda kehilangan reputasi, Anda kehilangan sistem pendukung, dan keluarga serta teman-teman Anda sendiri hanya duduk di sekitar Anda sambil mengucapkan kata-kata kosong. Mereka bahkan menuduh Anda melakukan kesalahan secara sembunyi-sembunyi sebagai alasan atas penderitaan Anda. Namun sekarang, segalanya sedang dipulihkan secara adil. Mereka meyakinkan Anda bahwa Anda pasti telah melakukan sesuatu sehingga layak menerima serangan ini. Mereka justru menganalisis rasa sakit Anda alih-alih menghibur hati Anda. Namun, perhatikan bagaimana semesta menangani ketetapan ini. Dalam sebuah kisah kebijaksanaan kuno, dinyatakan bahwa ada kemarahan terhadap mereka yang tidak berkata benar tentang sosok yang tulus. Kebenaran tersebut dianggap sebagai hal yang bersifat pribadi. Ketika mereka berbohong tentang Anda, mereka sebenarnya sedang menyangkal hakikat kebaikan yang ada dalam diri Anda, karena Anda adalah karya yang berharga. Namun inilah titik balik yang membawa terobosan. Kisah tersebut menceritakan bahwa para pengkritik itu akhirnya harus mendatangi sosok yang mereka hakimi untuk memohon pemulihan.
Dan sejarah mencatat bahwa doa dari sosok yang teraniaya itulah yang diterima. Setelah sosok tersebut memaafkan dan mendoakan teman-teman yang menyiksanya, keadaannya dipulihkan dan ia diberikan keberuntungan 2 kali lipat dari yang ia miliki sebelumnya. Inilah petunjuk penting bagi Anda saat ini. Ketetapan ini membutuhkan partisipasi Anda. Sama seperti tokoh tersebut yang harus memaafkan teman-teman yang menyiksanya, Anda pun dipanggil untuk melepaskan pengampunan atas anggota keluarga ini. Air mata mereka adalah tanda bahwa perselisihan ini telah berakhir. Suara-suara penuduh telah dibungkam. Kini, Anda harus melangkah ke dalam peran yang lebih mulia. Anda bukan lagi korban, Anda adalah penengah. Ketika Anda membebaskan mereka dari beban kesalahan mereka, Anda pun akan dilepaskan menuju keberkahan yang berlipat ganda. Jangan remehkan kekuatan dari sikap menghakimi orang terdekat. Ingatlah kisah seorang pemuda yang datang ke medan laga, namun saudara tertuanya justru marah kepadanya. Saudara itu bertanya dengan nada merendahkan tentang tugas-tugas kecil yang ditinggalkannya, dan menuduh hati pemuda itu penuh dengan kesombongan serta kejahatan. Perhatikan tuduhan tersebut. Ia menyebut si pemuda jahat, padahal pemuda itu sedang penuh keyakinan. Ia menyebut si pemuda sombong, padahal sebenarnya memiliki panggilan khusus. Inilah yang telah Anda lalui. Anggota keluarga Anda memproyeksikan ketidaknyamanan mereka sendiri kepada Anda. Mereka menyebut kepercayaan diri Anda sebagai keangkuhan. Mereka menyebut batasan Anda sebagai sebuah kejahatan. Mereka mencitrakan cahaya Anda sebagai sesuatu yang buruk karena cahaya itu menyingkapkan bayangan gelap mereka sendiri. Namun, ketetapan itu terbukti saat tantangan besar berhasil dikalahkan. Pemuda itu tidak berdebat dengan saudaranya. Ia hanya berpaling dan terus melangkah untuk menaklukkan raksasa yang bahkan ditakuti oleh saudaranya sendiri. Kemenangan Anda adalah pembuktian Anda. Anda tidak perlu menjelaskan diri Anda. Anda hanya perlu menyelesaikan tantangan besar tersebut. Sekarang, setelah bukti keberhasilan ada di tangan Anda, anggota keluarga Anda melihat kebenaran yang sesungguhnya. Mereka menyadari bahwa potensi yang dulu mereka remehkan justru merupakan hal yang menyelamatkan keluarga dari kehancuran. Mereka menangis karena menyadari bahwa mereka telah melawan sosok yang sebenarnya terpilih untuk membawa perubahan. Kesadaran ini memukul mereka dengan sangat kuat, seperti terlepasnya penutup batin mereka. Ada sebuah prinsip yang menyatakan bahwa seringkali kedekatan yang terlalu lama membuat orang menjadi buta. Seseorang yang membawa pesan kebenaran seringkali tidak dihormati di kampung halamannya sendiri atau di rumahnya sendiri. Mereka dibutakan oleh sisi kemanusiaan Anda. Mereka melihat Anda tumbuh besar, melihat kesalahan Anda, dan melihat keseharian Anda yang biasa. Mereka tidak bisa melihat kemuliaan yang tersampir di bahu Anda. Namun, keadaan telah mengikis pandangan lama itu. Anda telah dibiarkan melalui transformasi yang begitu drastis sehingga mereka tidak bisa lagi memperlakukan Anda sebagai orang biasa. Ketetapan itu adalah pembuktian tanpa balas dendam. Ini adalah kebenaran tanpa racun. Air mata yang mereka teteskan adalah proses pembersihan luka lama. Janganlah Anda merasa jumawa dan jangan berkata bahwa Anda sudah memperingatkan mereka. Itu bukanlah sifat dari jiwa yang luhur. Sebaliknya, tetaplah teguh dalam martabat panggilan Anda. Biarkan air mata mereka membasahi tanah bagi tumbuhnya hubungan baru yang dibangun atas ketulusan dan kebenaran, bukan sekedar hubungan darah semata. Kebohongan telah disingkirkan dan belenggu yang kuat itu kini telah hancur. Kebenaran dalam diri Anda kini muncul setitik demi setitik seperti fajar, dan keadilan Anda bersinar terang bagaikan matahari di siang hari. Ini adalah hasil dari tatanan alam semesta yang bekerja. Melangkahlah ke dalam momen ini dengan penuh keanggunan, karena Anda sedang menyaksikan sebuah kebangkitan. Hubungan yang Anda kira telah mati, kini sedang dipulihkan, namun bentuknya tidak akan lagi sama seperti sebelumnya. Hubungan ini akan menjadi lebih bermartabat, penuh rasa hormat, dan didasarkan pada bukti nyata bahwa kekuatan yang lebih besar sedang menyertai Anda. Inilah pesan yang perlu Anda camkan. Namun,
Jangan keliru menganggap momen kejelasan ini sebagai panggilan untuk segera menjalin kedekatan yang intim seperti sedia kala. Disinilah banyak jiwa terpilih gagal dalam ujiannya. Anda melihat air mata mereka, Anda merasakan perubahan suasana, dan Anda menyaksikan bukti nyata bahwa mata mereka telah terbuka terhadap penderitaan Anda. Insting alami Anda mungkin mendorong Anda untuk segera mendekat. Anda ingin menghibur orang yang pernah menyakiti Anda, mengusap air mata mereka, dan mengatakan bahwa semua sudah dimaafkan agar segalanya kembali seperti dulu. Berhentilah sejenak. Jangan terburu-buru mengambil tindakan. Ada sinyal peringatan dalam batin Anda yang muncul karena suatu alasan. Keraguan yang Anda rasakan di dalam lubuk hati adalah kebijaksanaan yang sedang melindungi hasil perjuangan yang baru saja Anda tuai. Anda harus memahami bahwa sebuah kesadaran adalah peristiwa sesaat, namun perubahan perilaku adalah sebuah proses. Hanya karena mereka telah melihat kebenaran, bukan berarti mereka sudah memiliki kapasitas untuk menjaga hati Anda sepenuhnya. Setidaknya belum saatnya. Air mata yang mereka teteskan adalah awal dari perjalanan mereka, bukan akhir dari perjuangan Anda. Jika Anda terburu-buru kembali ke dalam kedekatan yang sama, hanya karena mereka akhirnya meminta maaf atau mengakui rasa sakit Anda sebenarnya sedang melangkah kembali ke area yang berbahaya. Pola-pola ketidakaturan yang memungkinkan mereka menyakiti Anda sejak awal tidak akan hilang begitu saja dalam semalam. Kebiasaan lama bersifat mendalam dan sulit diubah. Jika Anda menghilangkan batasan sekarang, Anda sedang mengundang dinamika lama untuk datang kembali dengan wajah baru ke dalam hidup Anda. Inilah masa untuk menjaga jarak yang sehat. Ada prinsip untuk menarik diri dari lingkungan yang tidak sehat dan menjaga kemurnian diri. Ini tidak selalu berarti Anda harus memutus hubungan selamanya dengan kebencian di hati, melainkan berarti Anda memisahkan diri dari sistem beracun yang selama ini mengatur hubungan tersebut. Pisahkan emosi Anda dari reaksi mereka, dan pisahkan harga diri Anda dari persetujuan mereka. Anda harus mundur selangkah untuk membiarkan proses perubahan batin berakar kuat di dalam diri mereka. Jika Anda selalu hadir untuk meredakan rasa bersalah mereka dan menghibur kesedihan mereka, mereka tidak akan pernah melakukan usaha keras untuk mencapai penyesalan yang tulus. Anda justru akan menjadi penopang bagi nurani mereka, alih-alih menjadi pemicu bagi transformasi mereka. Ingatlah kisah klasik tentang seorang pria yang menjadi penguasa di negeri asing. Ketika saudara-saudara yang pernah mengkhianatinya datang, mereka tidak mengenali siapa dia sebenarnya. Pria itu memegang kekuasaan dan sumber daya. Dia melihat mereka dan mengenali mereka, dan hatinya sangat merindukan keluarganya. Dia harus memalingkan muka dan menangis karena rasa sayang itu masih ada. Namun perhatikan apa yang dia lakukan selanjutnya. Dia tidak langsung berlari menghampiri mereka dan mengungkap jati dirinya. Dia tidak langsung mengundang mereka ke istana untuk berpesta di hari pertama. Dia menguji mereka. Dia berbicara dengan tegas dan menciptakan situasi yang penuh tekanan untuk melihat apa yang sebenarnya ada di dalam hati mereka. Dia perlu tahu apakah mereka masih orang yang sama yang pernah mencelakainya atau apakah mereka benar-benar telah berubah. Dia memerlukan pemisahan waktu dan pengujian karakter sebelum mengizinkan pemulihan hubungan terjadi. Anda harus memiliki keteguhan hati yang serupa di saat seperti ini. Anda bisa memaafkan mereka seketika di dalam batin, melepaskan kepahitan, dan mendoakan kebaikan bagi jiwa mereka. Namun Anda harus tetap mengunci pintu kehidupan pribadi Anda sampai Anda melihat bukti nyata dari perubahan perilaku yang konsisten. Ada sebuah pepatah bijak yang menyatakan bahwa penyesalan haruslah membuahkan hasil yang nyata. Air mata hanyalah aliran air, namun bukan bukti dari sebuah perubahan. Hasil nyata membutuhkan waktu untuk tumbuh dan memerlukan musim konsistensi yang panjang. Janganlah Anda menerima aliran air mata mereka sebagai bukti mutlak dari perubahan karakter. Anda perlu melihat perilaku yang konsisten, penghormatan terhadap batasan yang Anda buat, serta kemampuan mereka untuk menghadapi kebenaran tanpa menyerang Anda kembali. Selama hasil nyata itu belum terlihat, pagar pembatas Anda harus tetap berdiri tegak.
Sisi gelap dalam dinamika ini menyadari bahwa Anda adalah pribadi yang penuh kasih dan memiliki empati tinggi terhadap orang-orang yang Anda cintai. Hal ini seringkali disalahgunakan dengan menjadikan air mata sebagai senjata melawan Anda. Tujuannya adalah agar Anda merasa bersalah karena telah melindungi diri sendiri, atau membuat Anda merasa kejam karena mempertahankan prinsip. Muncul bisikan bahwa Anda adalah pendendam atau tidak memiliki kasih. Itu adalah kekeliruan besar. Seseorang yang bijak bisa tetap mengasihi banyak orang tanpa harus menyerahkan seluruh dirinya secara membabi buta karena ia memahami keragaman isi hati manusia. Memiliki batasan diri bukanlah tindakan yang tidak terpuji, melainkan sebuah kebijaksanaan tingkat tinggi. Ketenangan batin Anda adalah harta karun yang dibayar dengan harga mahal, dan Andalah penjaga harta tersebut. Anda tidak boleh membiarkan siapapun menginjak-injak ruang kedamaian Anda hanya karena mereka sedang mengalami hari yang buruk atau baru menyadari sebuah kebenaran. Anda harus bersiap untuk menjaga jarak. Pemisahan ini bukanlah hukuman bagi mereka, melainkan perlindungan bagi Anda dan proses pendewasaan bagi mereka. Saat Anda menarik diri, Anda menghilangkan kehadiran Anda yang selama ini menjadi peredam bagi perilaku buruk mereka. Selama bertahun-tahun, keberadaan Anda telah menyerap dampak dari ketidakteraturan mereka. Anda telah menjadi pihak yang disalahkan, penjaga kedamaian yang lelah, dan sosok yang memperbaiki segalanya. Ketika Anda melangkah menjauh, Anda memaksa mereka untuk menghadapi diri mereka sendiri tanpa ada penghalang. Hal ini memaksa mereka untuk berdialog dengan batin mereka sendiri dalam kesunyian, karena di dalam kesendirian itulah perubahan sejati dapat terjadi. Jika Anda tetap tinggal dan terus campur tangan, Anda justru menghalangi proses pemulihan batin yang sedang dialami oleh hati mereka. Lantas, bagaimana Anda melakukannya? Lakukanlah dengan sedikit kata-kata, namun dengan jarak yang cukup. Anda tidak perlu menjelaskan batasan Anda hingga 10 kali, atau menulis surat panjang lebar hanya untuk membenarkan mengapa Anda butuh ruang. Cukup ambil ruang tersebut. Anda bisa menolak undangan secara halus, mempersingkat panggilan telepon, atau mengakhiri kunjungan saat suasana mulai berubah menjadi tidak sehat. Berhentilah terlibat dalam perdebatan, dan berhentilah mencoba meyakinkan mereka tentang keberhargaan diri Anda. Cukup melangkah mundur. Jadilah sosok yang tidak lagi terikat pada dinamika lama. Anda tetap ada, namun tidak lagi mudah untuk dimanipulasi. Anda bersikap baik, namun tidak selalu tersedia untuk disalahgunakan. Hal ini akan mengejutkan mereka, karena mereka terbiasa melihat Anda mengejar mereka, memohon agar dipahami, atau memberikan penjelasan yang berlebihan. Ketika Anda berhenti melakukan itu dan berdiri tegak dalam kepercayaan diri yang tenang akan jati diri Anda sedang memutus pola-pola negatif dalam garis keturunan keluarga Anda. Mereka mungkin akan mencoba menarik tali lama untuk mengendalikan Anda, namun mereka akan mendapati bahwa tali tersebut telah putus. Mereka akan mencoba menekan tombol emosional yang lama, namun tombol tersebut sudah tidak berfungsi lagi. Inilah kekuatan dari sebuah pemisahan yang sehat. Hal ini memaksa hubungan untuk memilih, berakhir, atau terlahir kembali pada tingkat yang lebih mulia. Anda akan merasakan beban berat terangkat dari bahu Anda saat menyadari hal ini, karena Anda telah memikul beban emosi mereka terlalu lama. Dahulu Anda mengira bahwa tugas Andalah untuk menyelamatkan hubungan tersebut. Dan jika Anda cukup bersabar menerima perlakuan buruk, mereka akhirnya akan melihat kebenaran. Kini, setelah mereka melihat kebenaran tersebut, Anda mungkin berpikir tugas Anda adalah membimbing mereka. Itu tidak benar. Tugas Anda adalah tetap teguh dalam cahaya Anda sendiri dan menjaga agar pelita batin Anda tetap menyala sepenuhnya. Lepaskanlah keinginan untuk menjadi penyelamat bagi keluarga Anda. Biarkanlah mereka menemukan kesembuhan melalui perjalanan batin mereka sendiri. Rasa sakit yang mereka alami saat ini adalah penawar yang diperlukan untuk sebuah kesadaran. Jangan melarutkan proses pendewasaan mereka dengan simpati yang berlebihan. Berdirilah dalam jarak yang aman dan biarkan kebenaran bekerja secara alami. Jika hubungan ini memang tulus, ia akan tetap bertahan meski ada batasan dan keheningan. Jangan takut jika hubungan yang rapuh runtuh, karena hanya di atas reruntuhan itulah
sesuatu yang jujur dapat dibangun kembali. Saat ini, Anda tidak lagi menjadi tawanan bagi pendapat orang lain. Jarak yang Anda buat adalah wibawa baru yang melindungi kewarasan Anda. Anggota keluarga Anda kini mulai melihat rekaman hidup Anda dengan jernih. Mereka melihat ketegaran Anda di tengah luka dan pengorbanan yang selama ini mereka abaikan. Biarkan mereka merenung dalam air mata penyesalan, karena itulah cara satu-satunya untuk meluluhkan dinding kebohongan. Segala label negatif seperti domba hitam atau pembangkang kini telah tanggal dari jiwa Anda. Anda muncul sebagai pemenang atas sejarah keluarga Anda, bukan lagi korbannya. Siklus perlakuan buruk dan manipulasi dalam garis keturunan Anda resmi berhenti pada diri Anda. Kini, perlindungan batin menyelimuti pikiran dan kediaman Anda, memastikan tidak ada upaya buruk yang dapat menjatuhkan Anda kembali. Segala ikatan emosional yang tidak sehat telah terputus, membebaskan Anda dari beban untuk menyenangkan mereka yang menolak memahami Anda. Pulihkanlah hati Anda, agar dapat kembali menyayangi dengan kebijaksanaan. Tahu siapa yang aman didekati, dan siapa yang cukup dicintai dari kejauhan. Hiruplah udara segar perubahan ini, dan biarkan ketegangan meninggalkan tubuh Anda. Segalanya telah tuntas, dan alam semesta telah memihak pada kebenaran Anda. Anda tidak sendirian. Ribuan jiwa yang setara berdiri bersama Anda. Tetaplah waspada dan jaga hubungan dengan ketenangan batin Anda. Jati diri Anda kini dikenal, dihormati, dan dicintai dengan tulus.